Kompas TV, independen, terpercaya. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan debat publik kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati Morowali Utara dipersembahkan oleh kita sambut moderator debat publik hari ini, Cynthia Rompas. Selamat malam hadirin dan pemirsa dimanapun Anda berada. Hari ini kita bersama-sama akan menyaksikan debat publik kedua pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Morowali Utara. Perkenalkan, saya Cynthia Rompas yang akan menjadi moderator debat pada malam hari ini dengan tema Sinergi dan Inovasi Membangun Kemandirian Daerah dalam Kerangka Pembangunan Nasional. Acara ini merupakan kerjasama antara KPU Kabupaten Morowali Utara dan Kompas TV. Dan sebelum kita memulai acara debat pada malam hari ini, izinkan kami untuk memperkenalkan profil dari Komisioner KPU Kabupaten Morowali Utara. Dan berikut profilnya. Ketua KPU Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga, Bapak Rudi Hartono. Anggota KPU Divisi Perencanaan Data Informasi, Ibu Hartati. Anggota KPU Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Ibu Miftahul Hairina. Anggota KPU Divisi Hukum dan Pengawasan, Bapak Sudarto Ruslan. Anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggara, Bapak Niklus Motivier PA. Sekretaris KPU, Bapak Andi Muhammad Ahkam. Dan selanjutnya hadirin sekalian, kami juga akan memperkenalkan profil tim panelis yang merancang pertanyaan pada debat malam hari ini. Dan berikut profilnya. Bapak Profesor Insinyur Adam Malik MSc PhD, Ketua Tim Panelis Direktur Pasca Sarjana Universitas Tadulako. Bapak Insinyur Abdul Rahman Eshud MSc, Koordinator MBKM Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako. Ibu Hardida Wahyuni Ada, SEMA PhD CHRP QRMA, Koordinator Prodi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako. Bapak Dr. Muhammad Nawawi, MSI, Koordinator Prodi S2 Magister Ilmu Pemerintahan Pasca Sarjana Universitas Tadulako. Bapak Dr. Rahmat Bakri SHMH, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan alumni Fakultas Hukum Universitas Tadulako. Dan hadirin sekalian, kita saksikan pula profil dari pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Morowali Utara pemilihan 2024. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara diikuti oleh dua pasangan calon. Pasangan calon nomor urut 1, calon Bupati Bapak Jevisa Putra AA. Calon Wakil Bupati Bapak Ruben Hehi. Pasangan calon nomor urut 1 diusul oleh 5 partai politik, yaitu Partai Golkar, Partai Nasdem, PBB, PSI, dan Partai Buruh. Pasangan calon nomor urut 2,
calon Bupati Bapak Dr. Delis Julkarson Hehi Mars dan calon Wakil Bupati Bapak Haji Jiraka SPD MPD. Pasangan calon nomor urut 2 diusul oleh 8 partai politik, yaitu PKN, PKS, Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Hanura, PDI Perjuangan, PKB, dan Partai Perindo. Dan hadirin serta pemirsa, kita sambut bersama kedua pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Morowali Utara. Dan sebelum kita memulai seluruh rangkaian debat pada malam hari ini, kita bersama-sama akan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dilanjutkan dengan jingle Pilkada Kabupaten Morowali Utara. Hadirin dimohon untuk berdiri. Tiba saatnya Morowali Utara menyambut pesta demokrasi. Tiba saatnya kita untuk memilih lewat pesta demokrasi, jujur dan adil.
November 2024. Kita ke TPS, gunakan hak pilihmu untuk masa depan Morowali Utara. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Terima kasih. Dan saudara, untuk mengawali acara malam hari ini kita akan sambut Ketua KPU Kabupaten Morowali Utara untuk menyampaikan sambutannya. Kepada Bapak Rudi Hartono, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Sebelum saya mulai, saya izin menyampaikan di debat kedua ini saya akan mendahului di pasangan nomor urut 2, baru ke nomor urut 1. Izin, yang terhormat pasangan calon bupati dan calon wakil bupati nomor urut 2, Bapak Dr. Delis Julkarson Hehi, Mars, dan Bapak Haji Jiraka, SPD, MPD. Yang terhormat pasangan calon bupati dan calon wakil bupati nomor urut 1, Bapak Jevisa Putra A, dan Bapak Ruben Hehi. Yang kami hormati tim panelis debat kedua, pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Morowali Utara. Yang saya hormati rekan-rekan komisioner KPU Kabupaten Morowali Utara. Yang saya hormati Pak Sek KPU bersama jajarannya. Dan yang saya hormati ketua dan anggota Sekretaris Bawaslu Kabupaten Morowali Utara, dan yang kami hormati jajaran Forkopimda Kabupaten Morowali Utara dan Morowali, yang kami hormati ketua dan anggota partai politik serta tim pemenangan pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Morowali Utara. Yang kami hormati rekan-rekan media dan dari media cetak maupun online, serta yang kami hormati dan saya banggakan tentunya masyarakat Morowali Utara, serta tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda yang hadir menyaksikan acara debat kedua pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Morowali Utara tahun 2024 yang disiarkan secara langsung melalui stasiun TV Nasional Kompas. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas limpahan dan karunia nyala kita bisa berkumpul bersama dalam sebuah acara debat kedua publik pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Morowali Utara tahun 2024 dengan tema Sinergi dan Inovasi Membangun Daerah dalam Kerangka Pembangunan Nasional. Di mana debat kedua ini tentunya kita tetap memperhatikan PKPU 13 sebagai petunjuk teknis dalam melakukan debat yang baik serta menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta memberikan informasi yang benar sebagai bagian dari pendidikan politik dan saling hormat menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan dalam masyarakat, di mana tentunya memperhatikan tata tertib yang sudah disampaikan agar tercipta debat yang baik. Hadirin yang saya hormati, tentunya KPU Morowali Utara mengharapkan kepada seluruh masyarakat Morowali Utara agar dapat mengikuti acara ini dengan seksama dan kita semua dapat mendengar
pemaparan visi dan misi kedua pasangan calon bupati dan calon wakil bupati, baik pasangan calon nomor urut 1 maupun pasangan calon nomor urut 2 secara langsung melalui TV Kompas. Dengan mengedepankan budaya, sopan, santun menjadi harapan kita semua agar masing-masing tim pendukung pasangan calon bisa saling menghargai dan menghormati supaya debat kedua malam ini bisa berjalan secara aman dan kondusif. Dan tak lupa kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kapolres bersama Morowali Utara bersama jajarannya dan Bapak Dandim 1311 Morowali bersama jajarannya yang selalu siap siaga dalam mengantisipasi keamanan di kegiatan debat ini. Demikian sambutan singkat ini kami sebagai penyelenggara khususnya KPU Morowali Utara memohon maaf apabila dalam debat kedua nantinya ada ucapan atau kesalahan dan kekurangan pada kegiatan ini, kami mohon dimaafkan. Demikian wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rudi Hartono, Ketua KPU Kabupaten Morowali Utara. Kami mohon kesediaannya untuk tetap berada di atas panggung, karena sesaat lagi kita akan melakukan proses penyerahan pertanyaan paslon. Untuk itu kita akan bersama-sama menyaksikan penyerahan rumusan pertanyaan yang telah dibuat oleh tim panelis yang tentu saja masih dalam kondisi tersegel. Untuk itu kami akan mengundang koordinator tim panelis Bapak Adam Malik untuk naik ke atas panggung dan menyerahkan soal pertanyaan secara simbolik kepada Ketua KPU Kabupaten Morowali Utara yang kemudian akan diserahkan kepada saya selaku moderator. Terima kasih, saya terima dan masih dalam kondisi tersegel sebagai bukti terjaminnya kerahasiaan pertanyaan yang sudah dirumuskan oleh para panelis. Kami persilakan untuk kembali. Hadirin dan Bapak Ibu sekalian, selama debat berlangsung, KPU Kabupaten Morowali Utara telah menetapkan beberapa aturan yang harus dipatuhi oleh seluruh peserta debat. Dan berikut tata tertib debat Pilkada Kabupaten Morowali Utara tahun pemilihan 2024. Tata tertib debat publik 2024. 1. Setiap tamu undangan harus menjaga ketertiban, keamanan, dan kebersihan lokasi debat. 2. Selama acara debat berlangsung, para tamu undangan dilarang melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan kepada pasangan calon, moderator, dan panelis debat publik. 3. Debat publik akan dipandu oleh moderator. 4. Pasangan calon akan diberikan waktu untuk berbicara dan tidak dibenarkan memotong pemaparan pasangan calon lain saat pasangan calon tersebut sedang berbicara. 5. Waktu segera dimulai ketika pasangan calon mulai berbicara. 6. Pasangan calon tidak diperkenankan memberi pertanyaan yang menyerang personal pasangan calon lain. 7. Pertanyaan antar pasangan calon harus seputar tema, visi misi, dan program. 8. Moderator akan menghentikan pemaparan pasangan calon ketika waktu yang tersedia telah habis. Bapak Ibu sekalian dan pasangan calon serta para pendukung, telah bersama-sama kita simak aturan tata tertib debat malam hari ini. Mohon dengan seksama bersama-sama kita menghormati dan mematuhi aturan debat yang telah kita sepakati bersama. Terima kasih. Dan inilah saat yang kita tunggu, penyampaian visi misi masing-masing pasangan calon. Untuk itu kami akan mempersilahkan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menyampaikan visi misinya selama 180 detik dimulai saat Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian.
Om Swastiastu, Nama Budaya. Hadirin sekalian yang saya hormati, masyarakat Kabupaten Morowali Utara yang saya cintai. Saya bersama kakak saya, Kakak Ruben, telah berjalan ke pelosok-pelosok desa. Dari ujung Mamosalato, Bungku Utara, Mori Utara, Mori Atas, Lembo, Lembo Raya, Petasia Timur, Petasia Barat, Petasia, dan Soyojaya. Kami banyak bertemu dengan para petani, para nelayan, para pekerja, dan para kaum rentan. Banyak harapan dan asa yang tertuang dalam cerita. Kami menyampaikan pikiran dan gagasan kepada mereka dengan harapan pikiran dan gagasan itu menjadi dasar dari masyarakat untuk menentukan pilihan pada Pilkada 2024 di Morowali Utara. Kami sadar benar bahwa kami manusia biasa yang tidak bisa apa-apa. Kami hanya berharap dan bersandar kepada Tuhan. Morowali Utara adalah negeri yang kaya akan sumber daya. Kita memiliki nikel, kita memiliki industri, kita memiliki biji besi, kita memiliki emas, kita memiliki gas, kita memiliki minyak. Sudah selayaknya masyarakat Kabupaten Morowali Utara maju dan sejahtera. Dengan tata kelola sumber daya yang ramah terhadap investasi, dengan mengedepankan dasar-dasar pengelolaan sumber daya yang ramah terhadap lingkungan, sehingga tercipta iklim usaha yang profesional, yang ramah dampak ekonomi. Menata kelola kembali pemetaan ruang-ruang swasembada, sehingga para petani tidak lagi mencari mata air untuk menanam, sehingga para nelayan tidak terganggu dengan lingkungan saat mencari ikan. Dan pada akhirnya kami hanya mengharapkan ridho dan kasih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Kami hanyalah hamba Tuhan yang lemah, yang mengharapkan sepenuhnya kasih dan sayang Tuhan untuk menjadikan Morowali Utara maju dan sejahtera. Terima kasih. Waktu masih tersisa. Baik, selanjutnya kami akan berikan kesempatan yang sama kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menyampaikan visi misi. Waktu Anda 180 detik dimulai saat berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang kami menghormati pasangan calon nomor urut 1, Kakak Jeff dan Kakak Ruben, Bapak PJS Bupati Morowali Utara bersama jajaran Forkopimda, Ketua KPU bersama seluruh jajaran, Ketua Bawaslu bersama seluruh jajaran, para panelis, para pasangan pendukung pasangan calon nomor 1, dan saudara-saudara kami pasangan pendukung calon pasangan nomor 2, serta seluruh masyarakat Kabupaten Morowali Utara yang sama kami hormati, kami cintai dan kami banggakan. Izinkanlah kami pasangan nomor 2 untuk menyampaikan visi dan misi pasangan nomor urut 2. Pasangan nomor 2 memiliki visi yaitu terwujudnya masyarakat Morowali Utara yang sehat, cerdas, dan sejahtera. Visi besar ini kami breakdown menjadi 6 misi, yaitu yang pertama peningkatan aksesibilitas dan mutu pelayanan kesehatan. Yang kedua adalah peningkatan aksesibilitas dan mutu pendidikan dalam rangka menghasilkan lulusan yang unggul dan berdaya saing. Yang ketiga adalah peningkatan kesejahteraan berbasis potensi wilayah. Yang keempat adalah membangun, menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang merata di Kabupaten Morowali Utara. Yang kelima adalah peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan dalam rangka meningkatkan konektivitas antar wilayah. Dan keenam adalah penataan birokrasi yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Kemudian dari 6 misi itu kami breakdown 14 menjadi 22 program unggulan kami. Kami memastikan dengan 22 program unggulan kami, negara hadir, pemerintah hadir. Kami akan hadir mengurus masyarakat Morowali Utara sejak dia lahir sampai dia meninggal. Dengan 22 program ini, kami akan selalu hadir dalam setiap tahap kehidupan masyarakat Kabupaten Morowali Utara. Saat ini, kami maju pada periode kedua setelah kami melalui masa jabatan periode pertama kami. Di periode pertama kami telah membuktikan 14 janji kami. Kami telah tepati kepada seluruh masyarakat Kabupaten Morowali Utara. Dan
belum sampai 5 tahun dalam masa jabatan. Hari ini 3 tahun, 6 bulan, 17 hari kami menjadi bupati di Kabupaten Morowali Utara. Tapi kami telah menuntaskan program kami, janji kampanye kami kepada masyarakat Kabupaten Morowali Utara. Capaian prestasi yang kami sudah raih, yaitu angka pengangguran semakin menurun, angka kemiskinan semakin menurun, indeks pembangunan manusia semakin meningkat, Gini rasio semakin menyempit. Dan prestasi yang berikut adalah Morowali Utara hari ini telah menjadi perbincangan di level nasional karena pertumbuhan ekonomi kedua tertinggi seluruh Indonesia pada tahun 2022. Dan dalam data Nesia yang mengukur pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, kabupaten kota yang paling berkembang di seluruh Indonesia, pada tahun 2022, Kabupaten Morowali Utara masih menempati peringkat 118 dari 514 kabupaten kota. Tapi di tahun 2023, berkat doa seluruh masyarakat Kabupaten Morowali Utara, berkat sinergitas yang terjalin bagus dalam semua komponen dan stakeholder, Morowali Utara telah menempati peringkat keempat di seluruh Indonesia. Naik 114 peringkat dari seluruh kabupaten kota di Indonesia. Terima kasih seluruh masyarakat Kabupaten Morowali Utara. Cukup? Terima kasih. Dan kita sudah mendengarkan visi misi dari masing-masing pasangan calon. Boleh kita berikan apresiasi kepada masing-masing pasangan calon. Dan di segmen kedua nanti kita akan mendengar pendalaman visi misi dari masing-masing pasangan calon. Tetap bersama kami di Debat Publik Kabupaten Morowali Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Hairina, anggota KPU Kabupaten Morowali Utara, mengajak kepada seluruh masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah, terkhusus Kabupaten Morowali Utara, ayo datang ke TPS Rabu 27 November 2024, gunakan hak pilih Anda dan jangan golput. Karena golput itu memberi kesempatan ke orang lain buat memilih pemimpinmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Hartati, anggota KPU Kabupaten Morowali Utara, mengajak seluruh masyarakat Morowali Utara dan sekitarnya untuk dapat menyalurkan hak suaranya pada tanggal 27 November 2024. Suara kita sangat berharga untuk Morowali Utara dan Sulawesi Tengah. Untuk itu, pastikan kita sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap dengan cara mengecek pada portal di bawah ini, cek dptonline.kpu.go.id. Profesional berintegritas. Halo teman pemilih, perkenalkan nama saya Si Mumut. Saya ingin menginformasikan kalau layanan pengurusan pindah memilih atau DPTB tinggal 2 hari lagi. Sampai tanggal 20 November 2024. Untuk itu jika teman pemilih ada dalam kondisi di atas ini. Pertama, menjalankan tugas di tempat lain pada saat hari pemungutan suara. Kedua, menjalani rawat inap di fasilitas kesehatan dan keluarga yang mendampingi. Ketiga, menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan. Dan keempat, tertimpa bencana alam. Ayo, laporkan diri ke posko layanan pindah memilih yang telah kami buka di Sekretariat PPS, PPK, atau di kantor KPU selambat-lambatnya tanggal 20 November 2024. Dengan persyaratan KTP elektronik atau KK, dan dokumen pendukung alasan pindah memilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Hairina, anggota KPU Kabupaten Morowali Utara, mengajak kepada seluruh masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah, terkhusus Kabupaten Morowali Utara, ayo datang ke TPS Rabu 27 November 2024, gunakan hak pilih Anda dan jangan golput. Karena golput itu memberi kesempatan ke orang lain buat memilih pemimpinmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
Saya Hartati, anggota KPU Kabupaten Morowali Utara, mengajak seluruh masyarakat Morowali Utara dan sekitarnya untuk dapat menyalurkan hak suaranya pada tanggal 27 November 2024. Suara kita sangat berharga untuk Morowali Utara dan Sulawesi Tengah. Untuk itu, pastikan kita sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap dengan cara mengecek pada portal di bawah ini, cek dptonline.kpu.go.id. Profesional berintegritas. Halo teman pemilih, perkenalkan nama saya Si Mumut. Saya ingin menginformasikan kalau layanan pengurusan pindah memilih atau DPTB tinggal 2 hari lagi. Sampai tanggal 20 November 2024. Untuk itu jika teman pemilih ada dalam kondisi di atas ini. Pertama, menjalankan tugas di tempat lain pada saat hari pemungutan suara. Kedua, menjalani rawat inap di fasilitas kesehatan dan keluarga yang mendampingi. Ketiga, menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan. Dan keempat, tertimpa bencana alam. Ayo, laporkan diri ke posko layanan pindah memilih yang telah kami buka di Sekretariat PPS, PPK, atau di kantor KPU selambat-lambatnya tanggal 20 November 2024. Dengan persyaratan KTP elektronik atau KK, dan dokumen pendukung alasan pindah memilih. Kembali lagi di debat publik Kabupaten Morowali Utara. Di segmen ini kita akan mengetahui penajaman visi misi dari masing-masing pasangan calon melalui pertanyaan yang diajukan oleh tim panelis. Terlebih dahulu saya akan membacakan aturan main untuk sesi ini. Di samping saya sudah ada 6 surat pertanyaan dengan subtema menyerasikan pelaksanaan pembangunan kabupaten, provinsi, dan nasional. Pasangan calon akan memilih surat pertanyaan melalui pengundian yang ada di dalam fishbowl. Kemudian pasangan calon akan menjawab setiap pertanyaan dengan durasi 120 detik, kemudian ditanggapi paslon lain 60 detik, dan ditanggapi kembali 60 detik. Kita akan mulai sesi pertama. Kami persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk mengambil huruf yang ada di dalam fishbowl. Kami persilakan. Baik, saya terima. Huruf F, silakan kembali. Pasangan calon nomor urut 2 mendapatkan pertanyaan huruf F. Masih tersegel? Kami kembali mengingatkan untuk pasangan calon dapat menyimak pertanyaan dengan seksama karena pertanyaan hanya akan disampaikan 1 kali. Kesenjangan ekonomi antara kawasan perkotaan dan desa terpencil di Kabupaten Morowali Utara perlu mendapat perhatian, mengingat perbedaan signifikan dalam akses infrastruktur, pendidikan, dan peluang ekonomi yang dapat menimbulkan ketidakadilan pembangunan wilayah. Pertanyaannya, paslon nomor urut 2. Apa strategi dan inovasi yang akan saudara paslon terapkan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antara kawasan perkotaan dan desa-desa terpencil di Kabupaten Morowali Utara? Silakan dijawab dengan durasi waktu 120 detik dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Pertanyaan ini sesuai dengan visi misi kami dalam periode pertama kami. Apa yang akan kami lakukan? Yang pertama adalah peningkatan pembangunan konektivitas jalan dan jembatan yang menghubungkan antar wilayah di Kabupaten Morowali Utara. Pada saat pemerintahan kami telah membuka akses jalan dan jembatan yang menghubungkan kota dengan seluruh daerah-daerah terpencil yang ada di Kabupaten Morowali Utara. Dulu salah satu desa yang paling jauh adalah Menyoe. Dulu kami harus menempuh dengan jalan kaki 8 jam atau kalau naik kendaraan kami harus bermalam di jalan. Tapi hari ini dari ibu kota kecamatan ke desa Menyoe cukup ditempuh dengan waktu 2 jam dengan mengendarai mobil. Peningkatan aksesibilitas inilah yang kami bangun. Kemudian apa lagi yang kami lakukan? Yaitu pembangunan infrastruktur
infrastruktur pendidikan sampai ke tingkat pedalaman, menyekolahkan guru-guru di pedalaman dalam rangka peningkatan sumber daya manusia yang ada. Sehingga dengan peningkatan sumber daya manusia yang ada, kita berharap peningkatan kesejahteraan juga akan tercipta. Yang ketiga adalah kami membangun fasilitas kesehatan sampai ke pedalaman. 27 puskesmas pembantu yang telah kami bangun. Ini dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat, bukan hanya di perkotaan, tapi juga yang ada di pedalaman. Sehingga dengan kesehatan yang prima, maka mereka akan bisa mendapatkan mencari pencaharian yang baik, sehingga peningkatan kesejahteraan mereka juga dapat tercapai. Di samping itu, kami telah mengucurkan bantuan modal usaha 300 juta per desa yang kami lakukan untuk setiap desa di Kabupaten Morowali Utara. Sehingga dengan 300 juta per desa ini telah menumbuhkan usaha-usaha mikro kecil menengah yang baru di desa, membangun UMKM yang baru tumbuh di desa. Ada 1.600 UMKM baru yang timbul di masyarakat di Kabupaten Morowali Utara, dan hasilnya telah teruji dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2022 menempati peringkat kedua tertinggi seluruh Indonesia. Kemudian kami akan memberikan kredit mikro bagi keluarga miskin, yaitu 5 juta per KK yang akan kami berikan untuk peningkatan kesejahteraan mereka. Kemudian kami punya program yang berikut adalah memberikan subsidi dana bunga pinjaman KUR, yaitu 0%. Masyarakat Morowali Utara pelaku usaha mikro dan kecil yang meminjam dana KUR tidak perlu membayar bunganya batas plafon 50 juta. Pemerintah daerah akan membayarkan bagi masyarakat Kabupaten Morowali Utara. Terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan kepada paslon nomor urut 1 untuk menanggapi, waktu Anda 60 detik. Bagi kami, untuk membentuk aturan pemetaan tata ruang masing-masing desa, untuk menentukan potensi-potensi di desa. Kemudian dari sisi infrastruktur, kita harus membangun alur-alur jalan distribusi, biar bisa hasil-hasil yang didapatkan oleh masyarakat di desa bisa didistribusikan ke kota. Sekarang hambatan misalnya di wilayah atas itu agak terkendala terkait dengan jalan yang membawa hasil produksi. Seperti hasil jagung sampai ke bawah itu dari harga 5.000, ongkos bawahnya 5.000 per kilo. Maka tidak ada hasil yang didapatkan oleh para petani. Maka yang paling penting adalah arah kebijakannya membantu bibit dan memfasilitasi alur jalan oleh masyarakat. Kemudian ke depan pemetaan tata ruang desa itu dikolaborasikan dengan aturan oleh pemerintah daerah dan aturan di desa. Makasih. Cukup, waktu habis. Terima kasih. Paslon 2 kami persilakan untuk menanggapi kembali, waktu Anda 60 detik. Ya, karena pada sifatnya paslon nomor 1 tidak mengajukan tambahan. Nah, pada prinsipnya kami menyatakan, nah, hal-hal ini telah kami lakukan. Pembangunan fasilitas kesehatan, pembangunan fasilitas pendidikan, pembangunan jalan dan jembatan. Kami lupa tadi menyampaikan pemberian beasiswa, penyekolahkan guru-guru di pedalaman. Kemudian pemberian modal usaha 300 juta per desa tadi. Kemudian yang kami berikan lagi adalah bagaimana hari ini dengan pembangunan infrastruktur jalan jembatan ini, yang tadinya harga semen di atas 350.000, hari ini sudah turun 185.000, turun 50%. Dalam artian upaya kami untuk menurunkan harga barang dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat yang ada di pedalaman, sehingga daya beli mereka bisa meningkat, dan juga tentunya dengan modal usaha yang kami berikan, pendapatan juga mereka meningkat. Pendapatan yang meningkat, daya beli meningkat, maka kesejahteraan mereka juga akan semakin baik semakin hari. Terima kasih. Waktu masih tersisa, apakah yang ditambahkan? Cukup, baik, waktu akan kami reset kembali. Selanjutnya kami akan mengikuti putaran selanjutnya, dan kesempatan yang sama kami berikan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk mengambil bola undian di dalam fishbowl. Kami persilakan untuk menentukan pertanyaan dalam sesi ini. A. Paslon nomor urut 1 mendapatkan bola huruf A. Sekali lagi kami mengingatkan untuk dapat menyimak pertanyaan dengan seksama, karena pertanyaan hanya akan diberikan 1 kali. Paslon nomor urut 1. Rendahnya persentase tenaga kerja formal, yaitu sebesar 33,99% di Kabupaten Morowali Utara, yang jauh di bawah target nasional sebesar 51%. Mengindikasikan kebutuhan mendesak untuk mengembangkan sumber daya manusia lokal. Pertanyaannya, apa kebijakan strategis saudara paslon untuk meningkatkan kualitas kompetensi sumber daya manusia lokal agar mampu bersaing di semua sektor? Silakan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab, waktu Anda 120 detik.
ke depan kita harus melakukan pengembangan sumber daya manusia melalui pembentukan aturan terhadap pendidikan. Yang pertama, bahwa di daerah kita ini masih tidak memiliki pendidikan yang formal, yang kejuruan. Kemudian kalau menurut kami ke depan, bahwa kami akan membangun sebuah fakultas di sini untuk guna meningkatkan sumber daya manusia supaya masyarakat Kabupaten Morowali Utara tidak lagi harus jauh-jauh untuk pergi berkuliah. Kemudian kedua, basis pendidikan di desa-desa. Kita harus menciptakan tenaga pengajar yang kemudian mempunyai kompetensi terhadap pendidikan mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah. Itu harapan kita ke depan melalui kebijakan dan kemudian keberpihakan anggaran terhadap pendidikan. Kemudian kita harus memberikan fasilitas umum terhadap para mahasiswa terkait beasiswa. Bahwa ke depan beasiswa itu tidak lagi kita memberikan kepada mahasiswa itu dalam bentuk tunai. Maka kerjasama dengan pihak-pihak university dibutuhkan oleh pemerintah daerah untuk meyakini bahwa mahasiswa itu mau berkuliah berapapun anggaran biaya UKT-nya. Kemudian dari itu mereka mau balik lagi ke daerahnya untuk membangun daerahnya. Karena kebanyakan dari kita, adik-adik kita tidak kembali lagi ke daerahnya, biasanya sudah singgah di daerahnya orang lain, tidak mau datang untuk membangun daerahnya. Seperti itulah kita akan melakukan kebijakan keberpihakan anggaran terhadap adik-adik kita yang berkuliah di luar daerah. Itu yang akan kami lakukan dari sisi kebijakan, dari pendidikan dan keberpihakan anggaran. Terima kasih. Baik. Terima kasih paslon nomor urut 1. Selanjutnya paslon nomor urut 2 untuk menanggapi, waktu Anda 60 detik. Baik, kami melihat tadi pasangan nomor 1 tidak membahas tentang pendidikan vokasi atau pendidikan keahlian bagi generasi muda Kabupaten Utara. Di periode pertama kami telah melakukan beberapa hal dalam rangka pembangunan SDM. Kami sadar betul bahwa SDM itu sangat penting. Apa yang telah kami lakukan? Kami menerapkan pendidikan gratis. Kami memberikan beasiswa kepada seluruh mahasiswa Morowali Utara. Kami memberikan mahasiswa Morowali Utara ke Cina sudah 3 tahun berturut-turut untuk belajar ke Cina. Kami mengirimkan guru-guru kami untuk belajar ke Singapura dalam rangka peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi ke Singapura. Setiap 2 tahun berturut-turut kami mengirimkan tenaga pengajar kami dalam rangka meningkatkan kualifikasi para tenaga pengajar. Dan juga kami telah melakukan pelatihan vokasi bagi anak-anak muda Morowali Utara, dan ini kami tidak pungut biaya untuk mereka memiliki keahlian dan keahlian tertentu untuk bisa diterima di bursa lapangan kerja yang ada di Kabupaten Morowali Utara. Dan itu telah ditunjukkan dengan hasil apa? Indeks literasi dan numerasi SD dan SMP di Kabupaten Morowali Utara yang tadinya peringkat ke-11, hari ini telah menjadi peringkat ke-1 dan ke-2 di Provinsi Sulawesi Tengah dari 13 kabupaten kota di Morowali di Sulawesi Tengah. Cukup, terima kasih. Waktu habis. Silakan paslon nomor urut 1 untuk menanggapi kembali, waktu Anda 60 detik. Terima kasih kesempatan ini diberikan. Langkah-langkah strategis yang dilakukan adalah membangun perguruan tinggi di Morowali Utara. Kenapa kami lakukan program ini? Karena tidak semua orang tua mampu untuk menyekolahkan anaknya di luar Kabupaten Morowali Utara. Harapan dan cita-cita Jeff dengan Ruben bagaimana generasi masyarakat Morowali Utara minimal punya pendidikan sarjana. 5 tahun, 10 tahun ke depan investasi yang akan datang ke Morowali Utara sangat banyak. Sehingga membutuhkan pertarungan dari segi ekonomi dan akademisi. Yang kedua, yang tidak mau kuliah kami akan BLK sesuai dengan kebutuhan investasi yang masuk di daerah ini. Sehingga tidak ada lagi anak-anak kita atau generasi kita yang akan nganggur nanti ketika kita bangun BLK. Kemudian selanjutnya untuk mengantisipasi mahasiswa yang sudah terlanjur kuliah di kota-kota lain, kami akan bantu beasiswa sesuai dengan UKT di masing-masing perguruan tinggi. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Kita akan memasuki putaran selanjutnya. Kami persilakan paslon nomor urut 2 untuk kembali mengambil bola di dalam fishbowl untuk menentukan pertanyaan. Silakan. B, saya terima paslon nomor urut 2 mendapatkan huruf B. Silakan kembali. Masih tersegel. Paslon nomor urut 2.
Kolaborasi antara pemerintah, sektor wisata, sektor swasta maksud kami, dan masyarakat lokal sangat penting untuk menyelesaikan berbagai masalah pembangunan yang dihadapi Morowali Utara, khususnya untuk mencapai visi dan misi pembangunan nasional jangka panjang yang berkelanjutan. Pertanyaannya, bagaimana saudara paslon memastikan bahwa setiap pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat lokal, dapat memiliki peran yang seimbang dan saling menguntungkan dalam mengatasi tantangan pembangunan Morowali Utara? Waktu Anda 120 detik dimulai saat berbicara. Silakan. Kami sadar betul bahwa membangun daerah ini tidak bisa dilakukan sendirian oleh Bupati. Karena itu Bupati mengajak seluruh pihak, baik itu sektor swasta, baik itu masyarakat, untuk terus berpartisipasi aktif dalam rangka membangun Kabupaten Morowali Utara. Apa yang telah kami lakukan? Kami telah menggandeng sektor swasta untuk terlibat dalam berbagai hal. Yang pertama tentunya dalam pembangunan, dalam pendidikan. Hari ini kami telah meminta perusahaan GNI untuk membangun pusat pendidikan vokasi di Kabupaten Morowali Utara, dan gedungnya hari ini sudah tersedia. Menyediakan tenaga pengajar bagi anak muda, generasi muda Kabupaten Morowali Utara. Dan yang berikut apalagi yang telah kami lakukan? Pelibatan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan. Dengan stimulus dana 300 juta per desa, maka masyarakat di pedesaan bersama-sama membangun perekonomian Morowali Utara. Bukan hanya pemerintah, tapi juga masyarakat terlibat aktif dalam pembangunan Kabupaten Morowali Utara. Kehadiran investasi di Kabupaten Morowali Utara juga telah memberikan partisipasi yang jelas dalam rangka peningkatan ekonomi dan kesejahteraan di Kabupaten Morowali Utara. Dengan hadirnya investasi, membuka lapangan kerja, membuka peluang usaha di Kabupaten Morowali Utara, sehingga semuanya ini bersinergi, berkolaborasi, menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan, dan menghasilkan pertumbuhan Kabupaten Morowali Utara menjadi kabupaten dengan pertumbuhan keempat di seluruh Indonesia. Kolaborasi ini yang telah kami terus ciptakan, kami akan dorong ke depan sehingga ini bisa terus mendukung percepatan pembangunan Kabupaten Morowali Utara. Waktu masih tersisa, apakah yang ditambahkan? Cukup. Cukup? Baik, kami akan riset kembali waktunya. Kami akan riset waktunya. Paslon nomor urut 1, silakan untuk menanggapi, waktu Anda 60 detik. Pengembangan pariwisata di Kabupaten Morowali Utara. Morowali Utara kita kenal dengan daerah yang memiliki teluk yang sangat luar biasa. Cuma sayangnya sampai dengan hari ini pengembangan itu tidak difasilitasi oleh pemerintah daerah. Pemetaan itu harus kita lakukan karena di Morowali Utara ini kita tidak punya ikonik. Setiap orang yang datang ke Morowali Utara hanya tahu datang cari kerja, bahwa ada serapan tenaga kerja di fasilitas industri. Sayangnya industri pariwisata tidak diperhatikan. Syukurnya bahwa Jeff dengan Ruben ke depan, program paling utama kita adalah membentuk ikonik pariwisata Teluk Tomori, yang insya Allah dengan harapan ke depan di Teluk Tomori bisa landing minimal pesawat Cessna. Harapan besar resort-resort itu bisa menarik para influencer dan wisatawan datang di sini, dan kita akan membentuk event-event internasional dan event nasional. Terima kasih. Waktu masih tersisa? Cukup? Baik. Selanjutnya kami persilakan paslon nomor urut 2 untuk menanggapi kembali, waktu Anda 60 detik. Baik, mungkin Kakak Jeff salah menanggapi pertanyaan tadi. Yang ditanya sektor swasta, bukan pariwisata. Iya, baik, saya tambahkan kembali bahwa Bapak Ibu sekalian, dalam rangka mewujudkan visi besar Kabupaten Morowali Utara, yaitu terwujudnya masyarakat Morowali Utara yang sehat, cerdas, dan sejahtera, maka tentunya pelibatan di 3 sektor ini, di sektor pendidikan, sektor kesehatan, dan juga sektor peningkatan kesejahteraan. Di sektor pendidikan tadi saya sudah sampaikan, yaitu bagaimana mengajak swasta untuk terlibat menyopang pendidikan yang ada, baik pendidikan formal maupun pendidikan informal. Yang kedua di sektor kesehatan, kami juga telah mengajak peran serta swasta, baik dalam menunjang peralatan rumah sakit, kemudian menunjang peralatan-peralatan lain yang dibutuhkan oleh masyarakat Morowali Utara. Terbukti ketika kami melalui pandemi COVID, pelibatan sektor swasta juga sangat besar dalam menanggulangi COVID di Kabupaten Morowali Utara. Kemudian tadi di sektor ekonomi, telah kami sampaikan bagaimana tumbuhnya investasi di Kabupaten Morowali Utara telah mendorong pertumbuhan ekonomi, dan juga sektor ekonomi kerakyatan juga tetap bertumbuh sebagai peran serta masyarakat di Kabupaten Morowali Utara yang kita cintai. Terima kasih. Baik, masing-masing pasangan calon telah menjawab pertanyaan subtema dari panelis. Dan di segmen berikutnya kita masih seputar pendalaman visi misi dari subtema yang berbeda. Boleh kita berikan apresiasi kepada masing-masing pasangan calon Kabupaten Morowali Utara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Hairina, anggota KPU Kabupaten Morowali Utara, mengajak kepada seluruh masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah, terkhusus Kabupaten Morowali Utara, ayo datang ke TPS Rabu 27 November 2024, gunakan hak pilih Anda dan jangan golput. Karena golput itu memberi kesempatan ke orang lain buat memilih pemimpinmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Hartati, anggota KPU Kabupaten Morowali Utara, mengajak seluruh masyarakat Morowali Utara dan sekitarnya untuk dapat menyalurkan hak suaranya pada tanggal 27 November 2024. Suara kita sangat berharga untuk Morowali Utara dan Sulawesi Tengah. Untuk itu, pastikan kita sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap dengan cara mengecek pada portal di bawah ini, cek dptonline.kpu.go.id. Profesional berintegritas. Halo teman pemilih, perkenalkan nama saya Si Mumut. Saya ingin menginformasikan kalau layanan pengurusan pindah memilih atau DPTB tinggal 2 hari lagi. Sampai tanggal 20 November 2024. Untuk itu jika teman pemilih ada dalam kondisi di atas ini. Pertama, menjalankan tugas di tempat lain pada saat hari pemungutan suara. Kedua, menjalani rawat inap di fasilitas kesehatan dan keluarga yang mendampingi. Ketiga, menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan. Dan keempat, tertimpa bencana alam. Ayo, laporkan diri ke posko layanan pindah memilih yang telah kami buka di Sekretariat PPS, PPK, atau di kantor KPU selambat-lambatnya tanggal 20 November 2024. Dengan persyaratan KTP elektronik atau KK, dan dokumen pendukung alasan pindah memilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Hairina, anggota KPU Kabupaten Morowali Utara, mengajak kepada seluruh masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah, terkhusus Kabupaten Morowali Utara, ayo datang ke TPS Rabu 27 November 2024, gunakan hak pilih Anda dan jangan golput. Kembali lagi di debat publik Kabupaten Morowali Utara. Di segmen ini kita masih akan melakukan penajaman visi misi dari masing-masing pasangan calon melalui pertanyaan yang diajukan oleh tim panelis. Aturan mainnya masih sama. Di depan saya, di samping saya masih ada 6 format pertanyaan yang sudah disiapkan dengan tema memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan. Kepada pasangan calon nomor urut 1, kami persilahkan untuk mengambil undian untuk mengetahui pertanyaan yang akan dibacakan. Silakan. Saya terima, paslon nomor urut 1 mendapatkan bola huruf C. Mohon disimak dengan baik pertanyaannya. Salah satu butir dari Asta Cita Presiden Prabowo yang akan dijabarkan dalam penyelenggaraan pemerintahan periode 2024-2029 adalah memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. Pertanyaannya, apa kebijakan strategis saudara paslon untuk mengimplementasikan penguatan ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM di Kabupaten Morowali Utara 5 tahun mendatang? Kami persilahkan paslon nomor urut 1 untuk menjawab. Durasi waktu Anda 120 detik. Baik, terima kasih. Dalam rancangan visi dan misi gagasan program kita ada yang namanya kesetaraan hukum, menjadikan masyarakat Kabupaten Morowali Utara setara di mata hukum, bahwa tidak boleh lagi ada hak-hak masyarakat yang diambil secara paksa, tidak boleh lagi ada hak-hak masyarakat yang tidak diketahui oleh pemiliknya diambil oleh perusahaan. Banyak terjadi
perjalanan kami dari Mamosalato, Bungku Utara, Mori Atas, kasihan masyarakat yang tidak tahu harus mengeluh kemana. Maka ke depan, jika Tuhan berkenan, maka kita akan membentuk lembaga bantuan hukum milik pemerintah daerah, yang mana tidak boleh lagi ada masyarakat yang terganggu, kemudian tidak tahu bagaimana caranya mengatur hak-haknya ke pengadilan ataupun ke kepolisian. Bukan kami tidak percaya dengan aparatur, tapi kami hadir untuk masyarakat. Sekecil apapun itu, urusan dia salah, kalah, benar, itu urusan lain. Tapi setidaknya pemerintah daerah bisa hadir untuk masyarakatnya. Di Desa Momo, banyak masyarakat yang lahannya diambil, ditanami, tidak tahu mau mengeluh kemana. Ditanya kepada kepala desa bilang urus sendiri ke perusahaan. Kasihan masyarakat. Ketika ditanya, maka dibilang digugat saja. Kemana masyarakat harus pergi ketika daerah itu tidak hadir untuk masyarakatnya? Ada pabrik di Mamosalato yang kemudian ditutup. Kemana kesejahteraan masyarakat? Buahnya harus busuk sampai seperti itu. Kasihan. Maksudnya bahwa ke depan kesetaraan terhadap masyarakat Kabupaten Morowali Utara harus lebih diutamakan melalui sisi kebijakan dan anggaran. Saya rasa terima kasih. Baik. Silakan ditambahkan, waktu masih tersisa. Cukup? Baik, waktu akan kami reset kembali. Kepada pasangan calon nomor urut 2 kami persilakan untuk menanggapi, waktu Anda 60 detik. Baik, terima kasih. Kami sadar betul bahwa negara kesatuan Republik Indonesia dibangun oleh para founding fathers kita, para pendiri bangsa kita dengan kesepakatan membentuk negara yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Karena itu kami sadar betul bahwa dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, kesadaran berbangsa yang menyatakan bahwa keberagaman ini merupakan suatu kesatuan di Indonesia, maka memelihara keberagaman yang ada juga menjadi tugas kami ketika di masa periode pertama kami. Kami ingin memastikan Morowali Utara menjadi rumah bersama bagi semua suku, bagi semua agama, bagi semua ras, bagi semua latar belakang, bisa hidup nyaman di Kabupaten Morowali Utara. Yang kedua, dalam prinsip demokrasi, kami ingin menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan pilkada ini pun kami menjunjung tinggi nilai-nilai bahwa kami akan melaksanakan pilkada ini tanpa money politik, tanpa fitnah, tanpa caci maki, tanpa menyebarkan hoaks bagi masyarakat Kabupaten Morowali Utara. Kami ingin mengedukasi masyarakat Morowali Utara dengan demokrasi yang benar dan berkeadilan bagi masyarakat Morowali Utara yang kami cintai. Terima kasih. Silakan paslon nomor urut 1 untuk menanggapi kembali, waktu Anda 60 detik. Di bidang ideologi yang meningkatkan toleransi antar umat beragama, ya, masing-masing agama silakan meningkatkan nilai spiritual masing-masing dengan mengembangkan ilmu pengetahuan sesuai dengan agamanya masing-masing. Demikian juga adat istiadat yang ada di Kabupaten Morowali Utara kita harus kembangkan secara bersama-sama, sehingga perbedaan yang ada di Kabupaten Morowali Utara merupakan suatu kekayaan kita yang bisa kita kembangkan menjadi salah satu kekayaan Morowali Utara. Kemudian di bidang demokrasi, saat ini adalah pilkada demokrasi, merupakan pesta yang harus kita laksanakan secara baik. Sudah berulang kali di mana-mana kami kampanye, jangan kita saling menyakiti. Mari kita bangun demokrasi ini dengan riang gembira, dengan damai, tanpa memberikan isu-isu negatif yang kemudian akan memberikan beban negatif bagi unsur-unsur keamanan dalam pengamanan pasca demokrasi yang ada pada saat ini. Oleh karena itu saya imbau, mari kita jadikan demokrasi menjadi suatu pesta yang riang gembira. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan memasuki putaran lanjutnya. Paslon nomor urut 2 untuk mengambil huruf di dalam fishbowl. Baik, saya terima kasih. Paslon nomor urut 2 mendapatkan huruf B. Masih tersegel, kami akan kembali membacakan, mohon disimak dengan seksama. Paslon nomor urut 2, data rencana pembangunan jangka panjang daerah RPJPD tahun 2025-2045 menunjukkan bahwa angka risiko penduduk terkena kejahatan per 100.000 penduduk di Kabupaten Morowali Utara masih tergolong tinggi, yaitu sebesar 258. Pertanyaannya,
Apa kebijakan dan strategi saudara paslon untuk menurunkan resiko penduduk terkena kejahatan agar tercipta perasaan aman dan nyaman bagi seluruh wilayah dan lapisan masyarakat? Silakan paslon nomor urut 2 untuk menjawab, waktu Anda 120 detik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mencoba menjawab. Yang pertama, kami sadar benar bahwa Morowali Utara adalah milik kita semua. Sehingga tidak satupun rakyat Morowali Utara yang dibenarkan untuk mengganggu stabilitas daerah, stabilitas sosial, sehingga angka kejahatan diupayakan semaksimal mungkin untuk seminimal mungkin. Yang kedua, kami pastikan bahwa untuk mencegah terjadinya kejahatan, maka kami memastikan bahwa seluruh masyarakat Morowali Utara berhak untuk taat patuh melaksanakan ajaran agama sesuai yang diyakininya. Yang berikut, sehubungan dengan upaya kami dalam memaksimalkan peranan dan kewenangan-kewenangan, maka kami telah menciptakan komunikasi, koordinasi dan kerjasama agar supaya Linmas dan aparat-aparat lainnya untuk turut berpartisipasi bersama masyarakat untuk membantu menghindari timbulnya kejahatan-kejahatan. Yang berikut, kami memastikan untuk memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Karena salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat untuk berbuat jahat adalah kurangnya pemenuhan terhadap hak-hak masyarakat. Terima kasih. Waktu masih tersisa, silakan. Kami tambahkan beberapa hal juga yang telah kami lakukan, yaitu bekerjasama dengan kepolisian dalam rangka membangun desa tangguh di Kabupaten Morowali Utara. Kemudian kami juga dengan kejaksaan bekerjasama dalam membangun program jaga desa di Kabupaten Morowali Utara. Dan juga kami telah menaikkan insentif Linmas, sehingga mereka lebih semangat lagi untuk menjaga keamanan dan ketertiban di desa. Kerjasama yang baik dengan kepolisian dan TNI juga terus membuat Morowali Utara tetap terjaga dengan baik, dan tentunya sekali lagi kami mengajar masyarakat untuk taat hukum. Sehingga dengan demikian, dan juga baru-baru kami mendorong hadirnya BNN di Kabupaten Morowali Utara dalam rangka menekan peredaran narkoba di Kabupaten Morowali Utara. Waktu habis, terima kasih. Paslon 1, silakan untuk menanggapi, waktu Anda 60 detik. Yang pertama adalah berkoordinasi dengan tokoh-tokoh agama untuk menghimbau secara spiritual agar generasi orang-orang tua itu menghindari kejahatan yang akan terjadi di daerah Kabupaten Morowali Utara. Karena secara spiritual langkah-langkah keagamaan itu lebih penting dibanding dari proses penegakan hukum. Yang kedua, menginventarisir mana masyarakat yang belum memiliki tenaga kerja. Kita inventarisir supaya dia punya lapangan kerja sehingga tidak mengurangi untuk dia melakukan tindak kejahatan di mana-mana. Kalau dia sudah punya lapangan kerja, secara otomatis dia sudah fokus dengan pekerjaannya. Yang ketiga, koordinasi lintas sektoral dengan desa-desa di mana terdapat titik-titik yang rawan dengan keamanan, dan berkoordinasi dengan TNI Polri bagaimana kita bersama-sama secara pemerintah menciptakan keamanan ketertiban di Kabupaten Morowali Utara. Yang keempat, memanfaatkan PAM Swakarsa di mana-mana, baik di perusahaan maupun di beberapa tempat-tempat yang bisa peluang ada terjadi kejahatan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada pasangan calon nomor urut 2, silakan untuk menanggapi, waktu Anda 60 detik. Penurunan angka kejahatan, penciptaan Kabupaten Morowali Utara yang aman dan tertib merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu perlu sinergitas kolaborasi yang baik pemerintah daerah bersama aparat TNI, Polri, dan semua komponen sampai ke tingkat masyarakat. Apa yang perlu terus kita dorong? Yang pertama tadi saya katakan, terus mendorong masyarakat untuk sadar hukum. Yang kedua, kita terus mendorong bahwa bagaimana upaya-upaya pencegahan ini bisa dikedepankan. Hari ini Kejaksaan juga telah mengedepankan mediasi dalam rangka untuk memberi jalan keluar solusi bagi persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat. Tentunya ini bagi salah satu langkah yang sebagai bagian dari sinergitas dan kolaborasi dalam rangka menurunkan angka kejahatan di Kabupaten Utara, dan mengaktifkan semua komponen sampai ke tingkat Linmas seperti yang saya sampaikan tadi juga telah berperan penting dalam rangka untuk menekankan itu. Dan kemudian tentunya menciptakan lapangan kerja sehingga para pengangguran dapat memiliki kesibukan. Ini juga bagian daripada menekan angka kejahatan di Kabupaten Morowali Utara. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita akan memasuki putaran selanjutnya. Kami persilakan pasangan calon nomor urut 1 untuk mengambil bola di dalam fishball.
untuk mendapatkan pertanyaan dalam subtema memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan. Mendapatkan huruf A, paslon nomor urut 1. Paslon nomor urut 1. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat lokal sangat penting untuk menyelesaikan berbagai masalah pembangunan yang dihadapi Morowali Utara, khususnya untuk mencapai visi dan misi pembangunan nasional jangka panjang yang berkelanjutan. Pertanyaannya, bagaimana saudara paslon memastikan bahwa setiap pihak termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat lokal dapat memiliki peran yang seimbang dan saling menguntungkan dalam mengatasi tantangan pembangunan Morowali Utara? Kami persilakan waktu Anda 120 detik dimulai saat Anda berbicara. Menciptakan birokrasi yang ramah terhadap investasi, bahwa kita memahami bersama investasi tidak akan pernah masuk ketika administrasi terlalu dipersulit. Bahwa nawacita hari ini kenapa bisa ada GNI di sini, karena pada saat itu pemerintah daerah yang memimpin saat itu memberikan ruang kepada investasi masuk ke tempat ini. Jadi bagi kami ke depan menciptakan sistem kolaborasi terhadap investasi, memudahkan segala persyaratan administrasi untuk mereka bisa menanamkan modal di sini. Bukan cuma dari satu sektor real, karena kita terkenal di Morowali Utara dengan investasi. Ada yang namanya smelter, ada industri pertambangan, ada industri pertanian. Banyak hal yang bisa kita lakukan di sini. Cuman kendalanya biasa berbenturan dengan masyarakat. Maka pemerintah harus hadir di tempat ini untuk menyelaraskan antara apa yang diharapkan oleh investasi masuk di dalam daerah ini bisa bermanfaat untuk daerah sekitarnya dan khususnya Kabupaten Morowali Utara. Seperti itu. Insya Allah ke depan kebijakan akan sangat kita untungkan masyarakat lokal ketimbang daripada off-taker yang akan masuk di tempat kita ini. Agar masyarakat yang melakukan usaha di daerahnya sendiri bisa terdampak, bisa mendapat manfaat dari masuknya investasi di daerah kita sendiri. Saya rasa sekian. Waktu masih tersisa, ingin ditambahkan? Cukup? Baik, kami akan riset kembali waktunya. Selanjutnya paslon nomor urut 2 silakan untuk menanggapi, waktu Anda 60 detik. Dalam rangka memastikan sektor swasta dan masyarakat bisa terlibat dalam pembangunan di Kabupaten Morowali Utara, maka beberapa hal yang menjadi poin kami, yaitu yang pertama menciptakan iklim investasi yang sehat, yang kondusif. Sehingga dengan demikian akan mendorong masyarakat para investor untuk berinvestasi di Kabupaten Morowali Utara. Dan ini telah terbukti dengan capaian realisasi investasi di Kabupaten Morowali Utara selalu di atas 100% dari target yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah. Yang kedua adalah memberi ruang yang cukup bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Dan ini kami buktikan dengan memberikan stimulus pendanaan dan juga kemudahan izin berusaha bagi masyarakat. Yang ketiga adalah memberikan kemudahan pelayanan publik bagi masyarakat. Dan kami bersyukur baru 4 hari yang lalu kembali Kabupaten Morowali Utara mendapatkan penghargaan dari Ombudsman RI terkait kepuasan pelayanan publik. Kabupaten Morowali Utara mendapati peringkat sangat tertinggi dan nilai A dari kabupaten kota di Indonesia. Ini data resmi Ombudsman RI, bukan data kami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya paslon nomor urut 1 silakan untuk menanggapi kembali, waktu Anda 60 detik. Baik, pengembangan Morowali Utara tergantung dari 3 unsur, yaitu pemerintah daerah, investasi yang masuk, dan masyarakat. Yang harus kita pikirkan bersama bagaimana pemerintah itu punya keterpihakan kepada kedua belah pihak, baik investasi dengan masyarakat. Jangan seolah pemerintah daerah hanya keterpihakan saja pada investasi yang datang sehingga merugikan masyarakat. Harus ada keseimbangan terhadap lahan-lahan masyarakat yang akan diolah oleh investasi yang masuk, betul-betul pemerintah daerah harus hadir di situ. Jangan sampai datangnya investasi malah menyengsarakan rakyat, tetapi datangnya investasi itu harus betul-betul memberikan kesejahteraan bagi rakyat. Siapa yang bertanggung di dalamnya adalah pemerintah daerah. Harus ada keseimbangan antara
investasi dan masyarakat. Minimal dari dua unsur ini memiliki kesejahteraan yang sama. Mereka datang mendapatkan keuntungan dan kehadiran investasi, masyarakat juga merasakan keuntungan. Sehingga ada kesejahteraan bagi mereka berdua. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Masing-masing pasangan calon telah menjawab pertanyaan yang telah dipilih. Di segmen selanjutnya, di segmen 4 kita akan masuk dalam sesi debat antar pasangan calon. Kami segera kembali. Tetap bersama kami di Debat Kabupaten Morowali Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Hairina, anggota KPU Kabupaten Morowali Utara, mengajak kepada seluruh masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah, terkhusus Kabupaten Morowali Utara, ayo datang ke TPS Rabu 27 November 2024, gunakan hak pilih Anda dan jangan golput. Karena golput itu memberi kesempatan ke orang lain buat memilih pemimpinmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Hartati, anggota KPU Kabupaten Morowali Utara, mengajak seluruh masyarakat Morowali Utara dan sekitarnya untuk dapat menyalurkan hak suaranya pada tanggal 27 November 2024. Suara kita sangat berharga untuk Morowali Utara dan Sulawesi Tengah. Untuk itu, pastikan kita sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap dengan cara mengecek pada portal di bawah ini, cek dptonline.kpu.go.id. Profesional berintegritas. Halo teman pemilih, perkenalkan nama saya Si Mumut. Saya ingin menginformasikan kalau layanan pengurusan pindah memilih atau DPTB tinggal 2 hari lagi. Sampai tanggal 20 November 2024. Untuk itu jika teman pemilih ada dalam kondisi di atas ini. Pertama, menjalankan tugas di tempat lain pada saat hari pemungutan suara. Kedua, menjalani rawat inap di fasilitas kesehatan dan keluarga yang mendampingi. Ketiga, menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan. Dan keempat, tertimpa bencana alam. Ayo, laporkan diri ke posko layanan pindah memilih yang telah kami buka di Sekretariat PPS, PPK, atau di kantor KPU selambat-lambatnya tanggal 20 November 2024. Dengan persyaratan KTP elektronik atau KK, dan dokumen pendukung alasan pindah memilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Hairina, anggota KPU Kabupaten Morowali Utara, mengajak kepada seluruh masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah, terkhusus Kabupaten Morowali Utara, ayo datang ke TPS Rabu 27 November 2024, gunakan hak pilih Anda dan jangan golput. Masih di debat publik Kabupaten Morowali Utara. Terlebih dahulu saya akan membacakan aturan main untuk sesi ini. Segmen ini adalah sesi pasangan calon untuk saling bertanya, menjawab, dan menanggapi. Pasangan calon akan memberikan pertanyaan kepada pasangan calon lain dengan durasi 60 detik, kemudian dijawab oleh paslon lainnya dengan durasi 120 detik, dan ditanggapi paslon yang bertanya selama 60 detik, dan ditanggapi kembali oleh paslon yang menjawab dengan durasi 60 detik. Kita akan mulai di sesi awal kali ini. Kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Ya, tema debat kali ini adalah bagaimana menyelaraskan pembangunan di level nasional sampai ke tingkat daerah. Subtema, yaitu bagaimana kesesuaian keselarasan pembangunan nasional sampai ke pembangunan daerah. Pertanyaan saya kepada paslon nomor 1,
Bagaimana hubungan RPJMN dengan DPA Kabupaten Kota? Terima kasih. Waktu masih tersisa, apakah ingin ditambahkan untuk pertanyaannya? Paslon 2? Cukup? Baik. Silakan kepada paslon nomor urut 1 untuk menjawab. Waktu Anda 120 detik dimulai saat Anda berbicara. Selaras dengan visi pemerintah nasional RPJMN bahwa RPJMP selaras sampai dengan RPJMPD. Bahwa semua fokus-fokus nasional harus masuk sampai di daerah. Banyak visi yang sama karena semuanya harus selaras. Bahwa kita harus sesuai dengan visi jangka panjang milik nasional sampai dengan jangka panjang milik daerah itu harus sama. Jadi dalam penyusunan draft visi misi pun kami harus mengacu kepada RPJMP dan RPJMPD, baik itu dari pusat sampai dengan di provinsi dan kabupaten. Bahwa banyak program-program yang harus kita sama seperti ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur, kita harus tetap mengacu kepada RPJMPN milik nasional seperti itu. Jadi ke depan bahwa semua ke arah kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah daerah di kabupaten harus menyelaraskan dengan kebijakan yang ada di nasional, tingkat nasional. Baik dalam pembentukan infrastruktur, baik pembentukan kebijakan lainnya, kita tetap harus mengacu kepada RPJMP. Seperti itu. Waktu masih tersisa, apakah ingin ditambahkan paslon nomor urut 1? Cukup? Baik, silakan kepada paslon nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktu Anda 60 detik. Baik, kata Pak Jira ini kembali saya harus jadi dosen lagi. Ya. RPJMN merupakan pedoman dalam penyusunan RPJMD. Ya, tadi Pak KKJ membahas RPJP, saya tanya RPJMN. Kemudian RPJMD ini diberi menjadi pedoman dalam menjadi RKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Yang kemudian akan dijabarkan lagi menjadi Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah atau Renja. Renja inilah yang menjadi pedoman dalam penyusunan RKA atau Rencana Kerja Anggaran di kabupaten. RKA ini kemudian dikompilasi menjadi Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten. Setelah itu RAPBD ini akan disahkan menjadi APBD dan APBD ini menjadi panduan dalam daftar penggunaan anggaran di kabupaten kota. Itulah tata urutan bagaimana RPJMN menjadi hubungannya dengan DPA di kabupaten kota. Terima kasih. Waktu masih tersisa, apakah yang ditambahkan? Paslon 2, cukup? Terima kasih. Selanjutnya paslon nomor urut 1, silakan untuk menanggapi kembali. Waktu Anda 60 detik. Baik, terima kasih. Itu keselarasan terhadap aturan. Bahwa memang benar. Kami harus akui itu bahwa memang benar bahwa yang keselarasan pembangunan itu melalui RPJMN itu, RPJMD dalam menentukan arah di kabupaten itu sangat benar ya. Tapi kasihan. Jadi terbawa masa kampanye, minta maaf. Memang kami harus sadari itu bahwa kami tidak terlalu memahami situasi seperti itu, Kakak Delis. Tidak apa-apa, Kakak Delis juga sebelum itu tidak memahami hal yang sama. Jadi tidak masalah untuk itu. Terima kasih Kakak Delis. Waktu masih tersisa, apakah yang ditambahkan paslon 1? Cukup. Baik, selanjutnya kita akan persilakan paslon nomor urut 1 untuk bertanya kepada paslon nomor urut 2. Waktu Anda 60 detik. Baik, terima kasih Kakak Delis. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 98 Pasal 8 tentang kesejahteraan lansia. Saya tidak bertanya, saya hanya minta pendapatnya Kakak Delis terkait lansia. Terima kasih. Masih ada waktu, apakah yang ditambahkan paslon 1? Cukup. Silakan paslon nomor urut 2 untuk menjawab. Durasi Anda 120 detik. Ya, terima kasih Kakak Jeff. Lansia adalah orang-orang tua yang perlu kita hormati, perlu kita hargai, dan bagaimana kita menciptakan hidup di masa tua mereka senang dan bahagia. Karena itu bagi pasangan
calon nomor 2, kami berkomitmen untuk menciptakan ruang itu bagi para lansia. Dalam konsep kami adalah bagaimana kami menciptakan ruang-ruang untuk lansia center, pusat lansia, di mana para lansia bisa berinteraksi, bisa berkomunikasi, bisa beraktivitas setiap harinya di pusat-pusat lansia yang kami akan adakan di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Morowali Utara. Kenapa kami sediakan tempat itu? Di tempat itulah nantinya kami akan memeriksakan para lansia secara rutin. Lewat pemeriksaan para dokter spesialis yang akan berkunjung di pusat-pusat lansia. Disitulah mereka akan beraktivitas setiap saat. Di situ juga mereka akan berinteraksi setiap saat. Sehingga di masa tua mereka tidak kesepian. Di masa tua mereka merasakan kebahagiaan bersama orang-orang tua mereka. Yang kedua, kami menyiapkan santunan kematian bagi para lansia. Bukan berarti kami mengharapkan mereka meninggal, tidak. Tapi kami tahu bahwa semua pasti kembali ke sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali ke pangkuan Bapa di sorga. Karena itu kami menyiapkan santunan bagi para lansia. Lewat apa? Lewat menyertakan mereka ke BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga ketika terjadi meninggal dunia, maka mereka akan menerima manfaat santunan duka sebesar 42 juta rupiah. Di samping itu, kami tidak berani untuk memastikan memberikan insentif setiap lansia karena hitungan APBD Kabupaten Utara anggarannya tidak cukup untuk memberikan insentif bagi para lansia yang ada di Kabupaten Utara. Tapi hari ini ada wacana di tingkat nasional, Kemensos, bukan Pemda. Kemensos mewacanakan memberikan BLT bagi lansia dan disabilitas. Kalau pemerintah pusat pasti mampu karena dananya ribuan triliun untuk membiayai para lansia di seluruh Indonesia. Salam hormat untuk seluruh orang-orang tua kami, para lansia di Kabupaten Morowali Utara. Terima kasih. Cukup, waktu habis. Selanjutnya kami persilahkan kepada paslon nomor urut 1 untuk menanggapi waktu Anda 60 detik. Saya pikir Kakak Delis tidak ada keselarasan hari ini tentang aturan yang mengatur kesejahteraan para lansia di Kabupaten Morowali Utara. Makanya ke depan pasangan Jeff Ruben lebih mengutamakan orang-orang tua. Karena kami harus sadar bahwa dari orang-orang tua lah kita semua lahir. Generasi-generasi baru Morowali Utara sampai dengan Morowali Utara seperti hari ini. Maka sudah sangat wajar pemerintah daerah ke depan harus memperhatikan para orang tua. Selama ini orang lahir, orang sekolah, orang bekerja, orang sakit, orang meninggal semua diurus. Tapi yang melahirkan generasi baru tidak pernah diurus. Saya rasa ke depan kita harus sportif bahwa orang-orang tua kita harus kita urus. Tidak hanya persoalan menunggu beliau mati baru diurus. Tidak menunggu BPJS Ketenagakerjaan 42 juta baru diurus. Makasih. Waktu habis, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada paslon nomor urut 2 untuk menanggapi kembali waktu Anda 60 detik. Prinsip kami yang pertama, kami tidak ingin menjanjikan kepada orang-orang tua kami para lansia sesuatu yang tidak bisa kami berikan. Kenapa? Kami takut katula sama orang tua. Ya, Kakak Jeff tahu berapa jumlah lansia di Kabupaten Morowali Utara? 11.000 kali 6 juta. 66 miliar. Ya. Mandatory spending kita telah menggariskan penggunaan anggaran berdasarkan porsi-porsi anggaran yang ada. Saya mau jelaskan kembali. 25% infrastruktur, 20% kesehatan, 10% pendidikan, 10% ADD, dan 35% untuk biaya belanja pegawai. Tidak ada ruang fiskal yang besar lagi untuk mewujudkan kartu lansia ini. Saya mau katakan, saya pastikan program ini tidak bisa jalan. Terima kasih. Waktu masih tersisa, apakah yang ditambahkan? Cukup, baik. Selanjutnya kami akan persilakan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Paslon nomor urut 2 bertanya kepada paslon nomor urut 1. Baik, pertanyaannya sangat sederhana. Tolong dijelaskan perbedaan antara pajak dan retribusi menurut fungsinya dan menurut penerimanya. Ini terkait dengan kewenangan pemerintah kabupaten dalam rangka menciptakan kemandirian ekonomi. Terima kasih.
Waktu masih tersisa, apakah pertanyaan yang ingin ditambahkan? Paslon 2, cukup? Waktu akan kembali kami reset. Paslon nomor urut 1 kami persilakan untuk menjawab. Waktu Anda 120 detik. Jadi terima kasih Om. Pajak dan retribusi dan berikan contoh baik. Perbedaan pajak dan retribusi, pajak adalah penerimaan negara, yang kemudian kalau retribusi itu adalah penerimaan daerah. Pajak ada beberapa jenis yang dibedakan pajak. Baik itu pajak penerimaan negara bukan pajak, pajak pendapatan, pajak ekspor, pajak pajak tanah, BPHTB. Kemudian kalau retribusi itu terkait pendapatan asli daerah, seperti itu, Kakak. Kalau contohnya banyak, contoh retribusi mungkin dari sisi galian C, mungkin dari parkir, dari retribusi rumah makan, seperti itu. Cukup. Masih ada waktu, Bapak, Paslon 1? Cukup. Cukup. Silakan selanjutnya Paslon nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban. Waktu Anda 60 detik. Baik, harapan kita kepala daerah harus tahu dan bisa memaksimalkan sumber PAD ini, yakni pajak maupun retribusi. Pajak adalah kontribusi wajib bagi negara, sedangkan retribusi adalah sifatnya imbalan. Yang kedua, pajak itu digunakan untuk membiayai belanja negara yang memang masuk dalam APBN, pendapatan negara. Sedangkan kontribusi adalah dana yang digunakan untuk belanja umum yang masuk dalam APBD. Penerimaan, kalau pajak itu diterima oleh negara, sedangkan retribusi adalah diterima oleh daerah. Olehnya, kepala daerah memang selayaknya tahu untuk memaksimalkan potensi-potensi pendapatan yang ada di daerah untuk membiayai semua urusan-urusan pemerintahan, urusan-urusan pembangunan maupun urusan-urusan pelayanan yang menjadi hak seluruh rakyat Morowali Utara. Terima kasih. Baik. Kepada Paslon nomor urut 1 kami persilakan untuk menanggapi kembali. Waktu Anda 60 detik. Banyak ruang-ruang fiskal di Kabupaten Morowali Utara ini yang masih mengalami kebocoran. Pemerintah daerah sampai hari ini tidak tahu berapa sektor real yang keluar dari hasil ferronikel di GNI yang kemudian itu bisa dikonversi menjadi DBH untuk Kabupaten Morowali Utara. Sampai hari ini kita juga banyak hal kebocoran terkait mobil-mobil yang berplat dari luar daerah kemudian bekerja di Morowali Utara, kemudian pajaknya harus dibayar di luar daerah. Tidak ada kebijakan dari pemerintah daerah untuk menutup kebocoran-kebocoran fiskal yang terjadi di sini. Jadi jangan kita bicara pajak, harus tahu pajak tapi tidak tahu cari pendapatan asli daerah. Terima kasih banyak. Waktu masih tersisa, apakah yang ditambahkan Paslon 1? Cukup? Baik, terima kasih. Boleh kita berikan apresiasi kepada pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 2. Telah kita dengarkan sesi debat antar paslon di segmen ini. Namun di segmen selanjutnya kita masih akan mendengarkan sesi debat antar paslon. Tetap bersama kami di Debat Publik Kabupaten Morowali Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Hairina, anggota KPU Kabupaten Morowali Utara, mengajak kepada seluruh masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah, terkhusus Kabupaten Morowali Utara, ayo datang ke TPS Rabu 27 November 2024, gunakan hak pilih Anda dan jangan golput. Golput itu memberi kesempatan ke orang lain buat memilih pemimpinmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
Saya Hartati, anggota KPU Kabupaten Morowali Utara, mengajak seluruh masyarakat Morowali Utara dan sekitarnya untuk dapat menyalurkan hak suaranya pada tanggal 27 November 2024. Suara kita sangat berharga untuk Morowali Utara dan Sulawesi Tengah. Untuk itu, pastikan kita sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap dengan cara mengecek pada portal di bawah ini, cek dptonline.kpu.go.id. Profesional berintegritas. Halo teman pemilih, perkenalkan nama saya Si Mumut. Saya ingin menginformasikan kalau layanan pengurusan pindah memilih atau DPTB tinggal 2 hari lagi. Sampai tanggal 20 November 2024. Untuk itu jika teman pemilih ada dalam kondisi di atas ini. Pertama, menjalankan tugas di tempat lain pada saat hari pemungutan suara. Kedua, menjalani rawat inap di fasilitas kesehatan dan keluarga yang mendampingi. Ketiga, menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan. Dan keempat, tertimpa bencana alam. Ayo, laporkan diri ke posko layanan pindah memilih yang telah kami buka di Sekretariat PPS, PPK, atau di kantor KPU selambat-lambatnya tanggal 20 November 2024. Dengan persyaratan KTP elektronik atau KK, dan dokumen pendukung alasan pindah memilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Hayarina, anggota KPU Kabupaten Morowali Utara, mengajak kepada seluruh masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah, terkhusus Kabupaten Morowali Utara, ayo datang ke TPS Rabu 27 November 2024, gunakan hak pilih Anda dan jangan golput. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam debat publik Kabupaten Morowali Utara tahun pemilihan 2024. Sebelum kita memulai segmen ini, kami boleh berikan apresiasi kepada masing-masing pasangan calon yang sudah melakukan sesi debat di segmen sebelumnya. Tapi terlebih dahulu kita akan membacakan aturan main untuk sesi ini. Segmen ini adalah sesi pasangan calon untuk saling bertanya, menjawab, dan menanggapi. Paslon akan memberikan pertanyaan kepada paslon lain dengan durasi 60 detik, kemudian dijawab oleh paslon lainnya dengan durasi 120 detik, dan akan ditanggapi oleh paslon yang bertanya selama 60 detik, dan ditanggapi kembali oleh paslon yang menjawab dengan durasi 60 detik. Sudah siap paslon nomor urut 1 dan paslon nomor urut 2? Kita akan mulai dari paslon nomor urut 1. Kami persilakan untuk bertanya kepada paslon nomor urut 2. Waktu Anda 60 detik. Baik, persoalan yang sangat prinsip di Morowali Utara adalah mati-mati lampu. Ya, ini sangat mengganggu bagaimana peningkatan kesejahteraan masyarakat Morowali Utara, khususnya UMKM. Banyak kulkas yang mati, banyak alat elektronik yang rusak, banyak lampu yang rusak. Anak-anak tidak bisa belajar malam oleh karena mati-mati lampu. Nah, pertanyaannya, apa langkah strategis dari pasangan nomor 2 untuk mengatasi persoalan mati-mati lampu ini yang sangat meresahkan masyarakat Morowali Utara. Di mana-mana kami pergi, semua kecamatan, semua keluhan mereka adalah persoalan mati-mati lampu. Mungkin ada yang bisa dilakukan ketika nanti menjadi pemerintah di daerah ini. Sekian dan terima kasih. Waktu masih tersisa, ingin ditambahkan? Cukup. Baik, kami persilakan paslon nomor urut 2 untuk menjawab. Durasi Anda 120 detik. Kakak Jeff, Kakak Ruben, saya suka sekali ini pertanyaan. Karena ini kesempatan saya menjelaskan kepada masyarakat Morowali Utara, apalagi disiarkan oleh Kompas TV. Orang-orang tuaku masyarakat Kabupaten Morowali Utara, penyebab mati-mati lampu di Kabupaten Morowali Utara adalah persoalan jaringan listrik. Kenapa persoalannya?
Yang pertama, jaringan listrik kita adalah jaringan lama, masih zaman PLTD dulu, pembangkit listrik tenaga diesel, di mana kapasitas daya tampung kabel terhadap daya yang mengaliri ini tidak sesuai. Ibaratnya airnya banyak, selangnya kecil, tidak bisa dialiri oleh air yang banyak. Yang kedua, sebagian besar kabel kita hari ini kalau bahasa morinya kolambe-lambe atau telanjang. Masalah penyebab akibatnya apa? Setiap kali ada daun yang mengenai kabel listrik, maka akan mati lampu. Ada dahan yang mengenai kabel listrik, maka akan mati lampu. Ada ular yang melewati 2 kabel di kabel listrik, mati lampu. Ada kelelawar salah terbang, kena 2 kabel, juga pasti mati lampu. Jadi persoalannya ada pada instalasi jaringan kita. Solusinya apa? Masyarakat Kabupaten Utara, solusi satu-satunya adalah pembangunan SUTT atau saluran udara tegangan tinggi di Kabupaten Morowali Utara. Dan proses pekerjaannya hari ini sudah berjalan hampir 90%. Saya tadi dari Korobonde, kabel sudah terpasang di Sutet. Insya Allah Tuhan mengendaki, doa seluruh masyarakat Kabupaten Morowali Utara. Di bulan Desember ini kita akan mendapatkan kado Natal dan kado Tahun Baru. Sudah tidak mati-mati lampu di Kabupaten Morowali Utara, karena SUTT telah selesai dikerjakan di Kabupaten Morowali Utara. Baru siang hari tadi saya menghubungi PLN wilayah Sulawesi Tengah, UP3 Sulawesi Tengah, dan beliau memberikan jaminan tahun ini pembangunan SUTT selesai di Kabupaten Morowali Utara, maka solusi mati-mati lampu akan tercipta bagi masyarakat Kabupaten Morowali Utara. Bukan membeli mesin. Terima kasih. Baik, kami persilakan kepada paslon nomor urut 1 untuk menanggapi dari jawaban yang sudah disampaikan paslon nomor urut 2. Waktu Anda 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Jangan jual SUTT untuk Morowali Utara. Bahwa SUTT itu tidak diperuntukkan untuk saat ini untuk Morowali Utara. Itu untuk kebutuhan pabrik. Yang kedua, saat ini PLN masih berkontrak dengan PLTMH Wawopada dan PLTMH Tomata. Jadi persoalan SUTT yang paling mendasar, karena nanti cukup anggaran itu usulan terakhir oleh Morowali, maka dibentuklah jaringan itu sampai dengan Kendari. Karena kebutuhan listrik IMIP, BTIG sampai dengan VDNI lebih tinggi. Jadi persoalan SUTT ini bukan persoalan yang harus kita bilang khusus untuk Morowali Utara. Dari dulu persoalan jaringan ini sudah diusulkan pada saat masih hidupnya almarhum. Jadi sampai dengan hari ini saya anggap pemerintah daerah tidak pernah mengambil kebijakan tentang listrik di Kabupaten Morowali Utara. Baik, kami persilakan kepada paslon nomor urut 2 untuk menanggapi kembali. Waktu Anda 60 detik dimulai dari Anda berbicara. Saya teringat perkataan orang tua saya dulu. Nak, kalau kau bingung tanya sama ahlinya. Maka persoalan listrik saya tanya sama PLN ahlinya. Dan jawaban PLN adalah yang pertama, SUTT ini menghubungkan antara Jalur Sulewana interkoneksi dan Wotu interkoneksi Kolondale. Artinya semua power plant besar ini dihubungkan oleh SUTT yang lagi dibangun sekarang ini. Orang mengatakan peruntukannya untuk pabrik, sorry, GNI punya EPP, Independent Power Plant, membangkit listrik sendiri, ya. IMIP juga punya power plant sendiri yang kapasitasnya sangat besar, tidak membutuhkan listrik PLN. Jadi IPP, jadi SUTT ini dibangun untuk menciptakan keandalan dan elektrifikasi listrik di Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Morowali sampai ke Kendari. Karena SUTT ini interkoneksi mulai dari Sulewana sampai Kendari, Wotu Kolondale sampai Kendari. Demikian Kakak Jeff, terima kasih. Baik, waktu masih. Kami persilakan selanjutnya kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda 60 detik. Kakak Jeff dan Kakak Ruben. Karena tema kita hari ini kemandirian, maka ada 4 indikator mengukur kemampuan keuangan daerah. Bisa Kakak Jeff sebutkan 4 indikator itu? Karena sebagai calon kepala daerah, kita harus menguasai ini. Terima kasih. Waktu masih tersisa, apakah ingin ditambahkan? Cukup. Kepada paslon nomor urut 1 kami persilakan untuk menjawab. Waktu Anda 120 detik dimulai saat Anda berbicara. Indikator kemampuan keuangan daerah. Pendapatan asli daerah salah satunya. Kemudian serapan APBD, DAK, TAK.
kemudian dana transfer, kemudian bagaimana kita bisa lebih meningkatkan pendapatan di daerah Kabupaten Morowali Utara. Mohon maaf Kakak Delis, mungkin pertanyaan ini saya tidak memahami secara struktural. Terima kasih, tidak memahami secara struktural, karena itu pun mungkin kalau Tuhan berkenan kami bisa duduk ke depan, kami akan tahu sisi itu. Karena Kakak Delis pun dulu tidak memahami situasi itu. Seperti itu Kakak. Waktu masih tersisa kepada paslon 1, apakah ingin ditambahkan? Paslon 1 cukup? Selanjutnya kami persilahkan paslon 2 untuk menanggapi waktu Anda 60 detik. Kakak Jeff, Kakak Ruben, kenapa ini penting? Karena kalau kita paham ini, kita tidak berani janji program yang macam-macam karena kita tahu kemampuan keuangan daerah kita. Ya, ada 4 indikator mengukur kemampuan keuangan daerah, yaitu yang pertama rasio desentralisasi anggaran. Ini adalah mengukur sejauh mana pendapatan daerah kita dibanding pendapatan secara keseluruhan PAD kita. Yang kedua adalah rasio bagaimana kemandirian anggaran. Ini mengukur sejauh mana PAD kita dibandingkan jumlah dana transfer baik pusat maupun provinsi. Kemudian yang berikut adalah rasio ketergantungan anggaran. Ini melihat bagaimana perbandingan antara dana transfer dan total pendapatan daerah. Dan yang kelima, rasio efisiensi pendapatan daerah. Sejauh mana realisasi PAD kita dibandingkan dengan target PAD kita dibandingkan realisasi anggaran kita. Nah, 4 faktor inilah yang menentukan apakah kapasitas fiskal suatu daerah tinggi, apakah dia sedang, apakah dia rendah. Kalau kapasitas fiskal kita rendah, jangan coba berjanji macam-macam, pasti tidak ada anggarannya. Terima kasih. Kami persilakan paslon 1 untuk menanggapi waktu Anda 60 detik. Baik, terkait pengambilan kebijakan terhadap anggaran, dibutuhkan keberanian dari seorang pemimpin untuk mengambil itu. Mencari posisi anggaran itu saya rasa sesuai dengan indikator ini bisa kita sisihkan. Kalau saya pastikan, saya paksakan kebijakan itu. Baik itu mau melanggar aturan, saya tidak peduli. Yang jelas anggaran itu harus bermanfaat untuk masyarakat. Bukan dipakai pergi di Bali, bukan jalan-jalan ke Singapura, bukan lagi ke Batam. Saya harapkan bahwa pemanfaatan anggaran daerah itu harus bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Morowali Utara. Coba kita keliling dalam kota Kolondale. Ini peninggalannya Pak IP lebih banyak daripada pemerintahan hari ini. Kita harus jujur. Tidak boleh kita tutup mata soal itu. Terima kasih. Waktu masih tersisa paslon 1. Baik, saya cuma mau bilang anggaran harus digunakan untuk manfaat bagi masyarakat kesejahteraan Morowali Utara. Jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Baik, kita akan memasuki putaran selanjutnya. Kepada paslon nomor urut 1 kami persilakan untuk bertanya. Kepada paslon nomor urut 2, waktu Anda 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Kakak Delis, Om Jira, saya hanya mau bertanya tentang penciptaan lapangan pekerjaan 10.000 lapangan pekerjaan yang ada di dalam visi misi Kakak Delis dengan menggunakan APBD murni terhadap tunjangan kematian. Jadi saya hanya mau tanya bahwa penciptaan 10.000 lapangan pekerjaan itu keberhasilan industri atau pemerintah daerah. Saya mohon penjelasan. Terima kasih. Waktu masih tersisa, ingin ditambahkan pertanyaannya cukup. Silakan kepada paslon nomor urut 2 untuk menjawab, durasi Anda 120 detik. Kakak Jeff, Kakak Ruben, bagaimana menciptakan lapangan kerja 10.000? Yang pertama, stimulus dana 300 juta per desa. Ini sekali lagi telah menghasilkan 1.600 UMKM. Kalau satu kelompok UMKM 10 orang, maka ini sudah 16.000. Sudah menciptakan lapangan kerja bagi 16.000 anak-anak muda, perempuan, dan petani nelayan di Kabupaten Morowali Utara. Itu satu. Yang kedua saya mau sampaikan buat Kakak Jeff. Bulan ini telah ditandatangani satu proyek strategis nasional di Kabupaten Morowali Utara. Dan saya mau katakan ini pengurusan PSN tercepat di Sulawesi. Biasanya mereka ajukan 3 tahun, 4 tahun baru di ACC. Hari ini kami mengurus PSN 4 bulan langsung di ACC oleh kementerian dan telah dikeluarkan keputusan presiden pada bulan kemarin sebelum Bapak Jokowi lengser. Dan
proyek strategis nasional ini akan menciptakan lapangan kerja dalam hitungan kami melebihi 20.000 lapangan kerja di Kabupaten Morowali Utara. Sesuai dengan misi kami membangun sentra-sentra pertumbuhan ekonomi baru yang merata di Kabupaten Morowali Utara. Dan inilah yang kami lakukan hari ini, bagaimana mengajak investasi untuk berinvestasi di Kabupaten Morowali Utara. Dan tahun depan akan ada 2 kawasan industri yang dibuka di Kabupaten Morowali Utara, dan saya pastikan serapan tenaga kerjanya akan melebihi 10.000 tenaga kerja bagi generasi muda Kabupaten Morowali Utara. Kemudian yang berikut adalah kami memberikan pendidikan vokasi keahlian bagi generasi muda Kabupaten Morowali Utara, sehingga mereka bisa terserap karena mereka keahlian. Apa yang kami akan lakukan? Pertama, pelatihan sopir DT, dump truck. Yang kedua, operator ekskavator. Yang ketiga, operator kren. Yang keempat adalah welder atau teknik pengelasan. Dan yang kelima, pelatihan bahasa Mandarin. Karena lapangan kerjanya terbuka di 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan. Kami siapkan generasi muda Morowali Utara untuk siap mengambil kesempatan ini dan peluang kerja ini. Gedungnya sudah siap di TTG Tompira sana. Terima kasih. Terima kasih. Kepada paslon 1 kami persilakan untuk menanggapi, waktu Anda 60 detik. Paslon 1. Kakak Delis. BKK 300 juta per desa itu untuk menciptakan UMKM tidak terserap selamanya, semuanya. Ini benar, coba kita lihat serapan anggaran terhadap BKK untuk setiap desa itu berapa persentasenya. Sangat tidak memungkinkan. Ada desa yang dapat 300, ada yang 200, ada yang 90, ada yang 100. Jadi tidak berimbang. Jadi harapannya ke depan jangan membuat sisi aturan yang sangat rumit sehingga proposal-proposal yang diajukan oleh pemerintah desa melalui kelompok-kelompok UMKM sulit untuk disetujui. Yang saya masalahkan di sini jangan sampai asal Bapak senang, kemudian siapa yang paling dekat dia yang dapat. Kedua, persoalan PSN. Tidak boleh pemerintah daerah mengklaim keberhasilan terhadap PSN karena PSN adalah urusan presiden dan pusat. Kita hanya merekomendasikan dan menyetujui. Terima kasih banyak. Waktu masih tersisa? Cukup. Kami persilakan paslon nomor urut 2 untuk menanggapi kembali, waktu Anda 60 detik. Kakak Jeff, PSN itu atas usulan Bupati. Makanya rakyat Morowali Utara carilah Bupati yang banyak temannya di Jakarta. Sehingga memudahkan urusan-urusan berkaitan dengan kepentingan Kabupaten Morowali Utara yang kita cintai ini. Saya mau sampaikan Kakak Jeff, tahun 2022 kita mendapatkan impres jalan 118 miliar, tertinggi dari seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Kenapa? Karena kami melobi dengan baik Kementerian PUPR untuk mengalokasikan anggaran bagi Kabupaten Morowali Utara. Tahap pertama telah dikerjakan antara Panca Mamur, UE Bangke sebesar 34 miliar. Tahun depan akan dikerjakan kembali 34 miliar antara UE Bangke sampai Era. Dan tahap 3 UE Bangke Tontowea. Sehingga interkoneksi antar wilayah di Kabupaten Morowali Utara bisa berjalan dengan baik. Masyarakat Kabupaten Morowali Utara yang saya cintai, kami sudah buktikan. Kami punya koneksi yang bagus di Jakarta untuk menunjang Kabupaten Morowali Utara ke depan pembangunannya lebih cepat. Terima kasih. Terima kasih. Telah kita dengarkan sesi tanya dan jawab dari masing-masing pasangan calon. Boleh kita berikan apresiasi dan tepuk tangan yang meriah untuk pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 2. Di segmen selanjutnya, yakni segmen terakhir, kita akan mendengarkan pernyataan penutup atau closing statement dari masing-masing pasangan calon. Kami masih akan kembali usai jeda, tetap di Debat Publik Kabupaten Morowali Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Hayarina, anggota KPU Kabupaten Morowali Utara, mengajak kepada seluruh masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah, terkhusus Kabupaten Morowali Utara, ayo datang ke TPS Rabu 27 November 2024, gunakan hak pilih Anda dan jangan golput. Karena golput itu memberi kesempatan ke orang lain buat memilih pemimpinmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
Saya Hartati, anggota KPU Kabupaten Morowali Utara, mengajak seluruh masyarakat Morowali Utara dan sekitarnya untuk dapat menyalurkan hak suaranya pada tanggal 27 November 2024. Suara kita sangat berharga untuk Morowali Utara dan Sulawesi Tengah. Untuk itu, pastikan kita sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap dengan cara mengecek pada portal di bawah ini, cek dptonline.kpu.go.id. Profesional berintegritas. Halo teman pemilih, perkenalkan nama saya Si Mumut. Saya ingin menginformasikan kalau layanan pengurusan pindah memilih atau DPTB tinggal 2 hari lagi. Sampai tanggal 20 November 2024. Untuk itu jika teman pemilih ada dalam kondisi di atas ini. Pertama, menjalankan tugas di tempat lain pada saat hari pemungutan suara. Kedua, menjalani rawat inap di fasilitas kesehatan dan keluarga yang mendampingi. Ketiga, menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan. Dan keempat, tertimpa bencana alam. Ayo, laporkan diri ke posko layanan pindah memilih yang telah kami buka di Sekretariat PPS, PPK, atau di kantor KPU selambat-lambatnya tanggal 20 November 2024. Dengan persyaratan KTP elektronik atau KK, dan dokumen pendukung alasan pindah memilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Hayarina, anggota KPU Kabupaten Morowali Utara, mengajak kepada seluruh masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah, terkhusus Kabupaten Morowali Utara, ayo datang ke TPS Rabu 27 November 2024, gunakan hak pilih Anda dan jangan golput. Karena golput itu memberi kesempatan ke orang lain buat memilih pemimpinmu. Halo teman pemilih, perkenalkan nama saya Si Mumut. Saya ingin menginformasikan kalau layanan pengurusan pindah memilih atau DPTB tinggal 2 hari lagi. Sampai tanggal 20 November 2024. Untuk itu jika teman pemilih ada dalam kondisi di atas ini. Pertama, menjalankan tugas di tempat lain pada saat hari pemungutan suara. Kedua, menjalani rawat inap di fasilitas kesehatan dan keluarga yang mendampingi. Ketiga, menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan. Dan keempat, tertimpa bencana alam. Ayo, laporkan diri ke posko layanan pindah memilih yang telah kami buka di Sekretariat PPS, PPK, atau di kantor KPU selambat-lambatnya tanggal 20 November 2024. Dengan persyaratan KTP elektronik atau KK, dan dokumen pendukung alasan pindah memilih. Karena golput itu memberi kesempatan ke orang lain buat memilih pemimpinmu. Halo teman pemilih, perkenalkan nama saya Si Mumut. Saya ingin menginformasikan kalau layanan pengurusan pindah memilih atau DPTB tinggal 2 hari lagi. Sampai tanggal 20 November 2024. Untuk itu jika teman pemilih ada dalam kondisi di atas ini. Pertama, menjalankan tugas di tempat lain pada saat hari pemungutan suara. Kedua, menjalani rawat inap di fasilitas kesehatan dan keluarga yang mendampingi. Ketiga, menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan. Dan keempat, tertimpa bencana alam. Ayo, laporkan diri ke posko layanan pindah memilih yang telah kami buka di Sekretariat PPS, PPK, atau di kantor KPU selambat-lambatnya tanggal 20 November 2024. Dengan persyaratan KTP elektronik atau KK,
dan dokumen pendukung alasan pindah memilih. Masih bersama saya, Cynthia Rompas, dalam debat publik Kabupaten Morowali Utara tahun pemilihan 2024. Sebelum kita memasuki sesi terakhir, boleh saya minta tepuk tangannya untuk pasangan calon. Dari pasangan calon nomor urut 1, silakan. Dari pasangan calon nomor urut 2, silakan. Terima kasih. Pada sesi terakhir ini kami akan memberikan kesempatan kepada masing-masing pasangan calon untuk memberikan ataupun menyampaikan closing statement atau pernyataan penutupnya. Dan kami informasikan bahwa durasi yang ditetapkan untuk setiap pasangan calon adalah 180 detik. Dimulai saat pasangan calon berbicara. Dan untuk sesi pertama kami akan mempersilahkan kepada pasangan calon nomor urut 2. Untuk menyampaikan pernyataan penutup, waktu Anda 180 detik. Paslon 2, silakan untuk menyampaikan pernyataan penutup. Orang-orang tuaku, saudara-saudaraku, masyarakat Kabupaten Morowali Utara yang saya cintai dan saya banggakan. Hari ini tepat 3 tahun, 6 bulan, 18 hari kami memperoleh amanah sebagai Bupati dan Wakil Bupati di periode pertama kami. Dari 14 program prioritas yang kami janjikan di masa periode pertama kami, alhamdulillah puji Tuhan. Karena doa orang-orang tua kami dan saudara-saudara kami telah melakukan itu, kami telah menuntaskan itu bagi masyarakat Kabupaten Morowali Utara yang kami cintai. Tentunya dalam pelaksanaannya masih ada kekurangan di sana sini. Dalam pelaksanaannya masih ada yang perlu dievaluasi di sana sini. Kami paham akan hal itu. Tapi secara prinsip kami telah melaksanakan apa yang kami janjikan kepada masyarakat Kabupaten Morowali Utara. Dari segi capaian kami dalam pelaksanaan pemerintahan Kabupaten Morowali Utara, angka kemiskinan turun di Kabupaten Morowali Utara, angka pengangguran turun di Kabupaten Morowali Utara. Kemudian indeks kabupaten sehat Kabupaten Morowali Utara meningkat ke peringkat 3 di Provinsi Sulawesi Tengah. Dari segi literasi dan numerasi telah mendapat peringkat 1 dan 2 di Provinsi Sulawesi Tengah dari 13 kabupaten kota di Sulawesi Tengah. Indeks pembangunan manusia telah meningkat. Gini rasio atau kesenjangan kaya miskin semakin membaik, semakin menyempit. Pertumbuhan ekonomi mencapai prestasi yang gilang gemilang, pertumbuhan ekonomi kedua tertinggi di seluruh Indonesia. Kemudian penyelenggaraan pemerintahan telah mendapatkan dalam segi sakit dan reformasi birokrasi. Kabupaten Morowali Utara yang dulunya nilainya terendah, hari ini telah mendapat predikat B, baik untuk sakit maupun nilai reformasi birokrasi. Kemudian yang terakhir adalah, hari ini Kabupaten Morowali Utara telah mendapat posisi terhormat di Indonesia, di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Kabupaten yang dulunya tidak dipandang orang, kabupaten yang dulunya tidak dihitung orang, hari ini menjadi kabupaten menempati peringkat keempat dari 514 kabupaten kota di Indonesia. Dari segi pertumbuhan ekonomi, finansial, dan kesejahteraan sosial yang membuktikan kerja-kerja kami sudah pada jalan yang benar. Berkat doa dan dukungan orang-orang tua kami. Karena itu perkenankanlah kami orang-orang tua kami, saudara-saudara kami masyarakat Kabupaten Morowali Utara, izinkan kami melanjutkan apa yang telah kami mulai ini. Izinkan kami melanjutkan segala kebaikan-kebaikan yang telah kami kerjakan bagi Kabupaten Morowali Utara yang kami cintai ini. Baru 3 tahun begini saja kami telah mengerjakan banyak hal dan prestasi bagi kabupaten ini. Apalagi kalau diberikan kesempatan oleh orang-orang tua kami untuk melanjutkan pembangunan di Kabupaten Morowali Utara yang kita cintai. Kami telah berkomitmen, saya bersama Bapak Haji Cira telah berkomitmen akan mendedikasikan hidup kami, mewakafkan hidup kami untuk membangun Kabupaten Morowali Utara yang kami cintai ini. Demikian mohon doa dan dukungan orang-orang tua kami, masyarakat Kabupaten Morowali Utara. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf jika banyak kekurangan kami. Walaul musta'an, walaul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Santi Santi Om. Cukup, salam. waktu habis. Lanjutkan Waktu 2 habis. jari. Terima kasih. Kami persilakan kepada pendukung paslon 2 untuk memberikan apresiasinya. Selanjutnya, kesempatan yang sama kami akan berikan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menyampaikan pernyataan penutup. Waktu Anda 180 detik. Terima kasih untuk Morowali Utara. Terima kasih telah menyajikan demokrasi yang
yang baik di daerah ini. Sekeras apapun dinamika dalam demokrasi, kita harus hormat kepada kemanusiaan dan persaudaraan. Kompetisi ini hanyalah ruang politik yang harus kita jaga. Kemudian tidak bisa menjadikan kita harus berselisih tentang sosial kemasyarakatan dalam ruang politik. Kami, Jeff dan Ruben, memastikan akan melaksanakan semua visi dan misi yang telah kami ucapkan. Kami akan melakukan itu. Jadi kami mengharapkan dukungan dari semua masyarakat Kabupaten Morowali Utara. Untuk itu, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Kakak Delis, terima kasih Om Jira, terima kasih untuk semua tim-tim sukses yang telah menciptakan pilkada yang damai, sejuk, dan aman. Terima kasih untuk semua. Siapapun ke depan yang akan menjadi juara, saya pastikan memiliki niat yang baik untuk membangun Morowali Utara maju sejahtera. Teruntuk orang-orang tuaku, oma, opa, om, tanta, adik-adikku, saya titipkan doa dalam kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, selalu memberkati dan memberkahi kita semua. Saya tutup bersama nomor urut 1, pasangan Jevisa Ruben. Mari kita jadikan Morowali Utara juara baru, harapan baru. Juara baru, Morowali Utara terang. Masyarakat Morowali Utara yang saya cintai, saya hormati, saya banggakan. Jika Tuhan berkenan, Jeff dengan Ruben jadi pemimpin daerah ini, tidak akan ada mati-mati lampu. Kami tidak akan pernah menyalahkan hewan dan tumbuhan, paniki dan ular penyebab mati-mati lampu. Kami akan gunakan akal dan pikiran kami untuk mencari solusi dengan melakukan kebijakan dan APBD yang ada untuk membuat Morowali Utara terang. Yang kedua, jika Tuhan berkenan, Jeff dengan Ruben jadi pemimpin daerah ini, kami akan memberikan harapan-harapan baru demi kesejahteraan Morowali Utara lebih baik, lebih berkeadilan, lebih merata dalam pembangunan di daerah ini. Yang ketiga, Jeff dengan Ruben, jika Tuhan berkenan memimpin daerah ini, kami akan bekerja nyata sesuai dengan program-program yang telah kami sampaikan di 10 kecamatan tempat kami kampanye. Apa yang kami lakukan, kami akan bertanggung jawab kepada Tuhan dan kepada manusia. Tolong kami, doakan kami agar kami kuat, sehat, dan menang dalam kompetisi ini. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Kami berikan kesempatan kepada pendukung paslon 1 untuk memberikan apresiasi kepada pasangan calonnya. Dan kita berikan tepuk tangan yang meriah atas debat publik kedua Kabupaten Morowali Utara yang sudah berjalan dengan tertib dan damai. Kami persilakan pasangan calon untuk maju ke depan, dan tentunya ini adalah debat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara yang sudah berlangsung dengan tertib dan damai. Seluruh rangkaian debat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara tentunya dapat terselenggara berkat kerjasama Kompas TV serta KPU Kabupaten Morowali Utara. Jangan lupa saudara, tanggal 27 November nanti datang ke TPS masing-masing untuk memberikan suara Anda untuk Kabupaten Morowali Utara yang lebih baik. Akhir kata, saya Cynthia Rompas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Salam.
Terima kasih. Anda telah menyaksikan debat publik kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara dipersembahkan oleh Jadilah